Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf baru bisa memproduksi video karena ada keterbatasan waktu dan lokasi. Baik, untuk mempersingkat waktu saya langsung ke tugas Advanced Topic in Management Information System, di mana dalam studi case yang ada adalah pertama, melakukan analisis tantangan dan kebutuhan PT Pupuk Indonesia. Di mana dalam analisis ini saya menggunakan pendekatan value chain dan juga Porter 5 Force. Analisis value chain, dua aspek, dua aktivitas yang dianalisis adalah aktivitas utama dan aktivitas pendukung, core business dan enabler. Untuk aktivitas utama ada beberapa tahap yang dilakukan analisis. Pertama adalah pada saat tahap inbound logistik, di mana PT Pupuk Indonesia ini tergantungan terhadap gas alam, tentu memberikan ancaman dalam proses bisnisnya. Terkait hal tersebut, bisa memanfaatkan teknologi digital seperti big data, predictive analytics untuk melakukan perencanaan kebutuhan bahan baku dengan lebih akurat. Dengan sistem monitoring bahan baku real time dan strategi diverifikasi energi dapat mengurangi risiko ketergantungan terhadap gas alam tadi. Lalu yang kedua, pada aktivitas operasional, di mana proses produksi pupuk menggunakan efisiensi energi, maka digitalisasi menggunakan ERP cloud dan IoT mungkin memperoleh visibilitas produksi secara real time sehingga meningkatkan efisiensi biaya. Dalam outbound logistik sendiri, tantangan utama terletak pada distribusi pupuk yang sering mengalami ketidaktepatan sasaran akibat fragmentasi data petani. Menjadi masalah adalah data target sasaran petani. Integrasi agriculture enterprise data platform menjadi kebutuhan strategis untuk mengurangi kebocoran distribusi dan meningkatkan transparansi, sehingga data-data petani dengan data yang dimiliki oleh PT Pupuk diintegrasikan akan mengurangi kebocoran distribusi. Pada aspek marketing dan sales, penggunaan EA dalam merekomendasikan, mencocokkan antara jenis lahan dengan komoditi itu dibutuhkan untuk tentunya untuk efisiensi dan meningkatkan akurasi. Pada aktivitas layanan, seperti kita ketahui, literasi digital para petani cukup rendah, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan digitalisasi, sehingga dibutuhkan edukasi atau pelatihan kepada para petani dan pengembangan aplikasi yang lebih user friendly dan mudah dipahami oleh para petani itu sendiri. Berikutnya, pada aktivitas pendukung atau enabler terdapat beberapa sisi yang dilakukan analisis seperti infrastruktur, human resource management, teknologi development. Untuk infrastruktur sendiri, dengan infrastruktur tata kelola yang berbasis ESG dan distribusi yang transparansi, semua bisa dilakukan dengan integrasi data digital governance. Dan untuk human resource management sendiri, bagaimana meningkatkan kapabilitas digital SDM dari PT Pupuk sendiri dengan merubah budaya sehingga keberhasilan transformasi bisa dilakukan.
Pada aspek pengembangan teknologi bisa memanfaatkan big data, AI, IoT, business intelligence, sehingga semua data yang dimiliki dapat diintegrasikan dan menjadi fondasi pertanian presisi, dan distribusi bisa dilakukan berbasis data. Selain itu, analisis juga dilakukan dengan Porter 5 Force, di mana analisis ini digunakan untuk memahami posisi competitiveness dari PT Pupuk Indonesia sendiri dalam industri pupuk nasional. Menggunakan analisis tersebut bisa didapat yaitu rate of new entrants relatif rendah karena industri pupuk membutuhkan investasi besar dan regulasi ketat, sehingga perusahaan agritech digital dapat menjadi kompetitor tidak langsung melalui inovasi pertanian presisi. Lalu bargaining power of suppliers tergolong tinggi akibat ketergantungan pada gas alam sebagai bahan baku utama. Nah, dengan ketergantungan ini, maka risiko biaya produksi bisa meningkat jika seakan-akan sewaktu-waktu gas alam mengalami perubahan harga yang signifikan akan mempengaruhi biaya produksi. Bargaining power of buyers berada pada tingkat sedang hingga tinggi karena petani sangat sensitif terhadap harga, sementara kebijakan subsidi pemerintah sangat menentukan struktur pasar seperti apa. Lalu ancaman threat of substitutes berada pada level sedang dengan berkembangnya pupuk organik dan biofertilizer sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan, namun tidak cukup mengancam, tapi cukup memberikan pengaruh. Lalu industri rivalry tergolong sedang karena meskipun PT Pupuk Indonesia mendominasi pasar domestik, tetap terdapat persaingan dari produsen swasta dan juga adanya kebijakan impor pupuk. Bagaimana rekomendasi teknologi yang dapat digunakan untuk digital transformation office PT Pupuk? Tiga teknologi utama yang bisa digunakan untuk digital transformation office. Pertama adalah big data analytic dan agricultural enterprise data platform. Kenapa? Karena salah satu tantangan utamanya adalah fragmentasi data petani, lahan, komoditas, dan distribusi pupuk. Integrasi data dalam satu agricultural enterprise data platform berbasis big data memungkinkan untuk integrasi data RDKK, IRDKK, data lahan, dan histori pembelian. Analisis kebutuhan pupuk berbasis wilayah dan musim tanam, prediksi permintaan pupuk secara lebih akurat, dan monitoring distribusi subsidi secara transparan. Lalu yang kedua adalah IoT untuk precision agriculture. Kenapa dipilih penggunaan IoT? Karena dengan IoT ini memungkinkan penggunaan sensor tanah, sensor kelembapan, dan monitoring industri tanaman secara real time, sehingga dapat menyusun rekomendasi pemupukan lebih tepat sesuai dengan kondisi lahan secara real time. IoT tadi dapat berupa sensor tanah pada lahan demonstrasi, monitoring kelembapan dan unsur hara, integrasi dengan aplikasi rekomendasi pemupukan. Lalu ERP Cloud and Business Intelligence atau BI. Kenapa memilih teknologi ini? Karena permasalahan pelaporan kinerja produksi dan keuangan yang belum real time menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan strategis. Implementasi ERP Cloud terintegrasi memungkinkan integrasi sisi produksi, keuangan, logistik, dan distribusi, sehingga akan memberikan efisiensi dan efektivitas. Lalu monitoring biaya energi dan margin bisnis secara real time, dan dashboard eksekutif berbasis business intelligence. Yang ketiga adalah analisis potensi blockchain dan transformasi digital PT Pupuk Indonesia, di mana dengan menggunakan blockchain sendiri, setiap transaksi secara immutable tidak dapat diubah.
Keunggulannya adalah mengurangi potensi kebocoran pupuk, memudahkan audit dan pemerintah, dan meningkatkan akuntabilitas antar pihak. Berikutnya adalah smart contract yang relevan, berada pada distribusi pupuk bersubsidi dengan beberapa skema dan manfaat seperti petani terdaftar di aplikasi, kuota pupuk tersimpan di sistem blockchain, ketika petani membeli pupuk di ekosistem sistem terverifikasi identitas, mengurangi kuota otomatis, mencatat transaksi secara permanen sehingga memberikan manfaat, tidak ada pembeli ganda, mengurangi kebocoran subsidi, dan data real time untuk pemerintah. Tantangan implementasi blockchain sendiri adalah kompleksitas integrasi sistem blockchain harus diintegrasi dengan ERP, IRDKK, dan sistem pemerintah itu sendiri. Dan biaya implementasi itu tentunya memerlukan investasi yang besar dan literasi yang praktis akan lebih menantang bagi para petani karena sistem digital lebih canggih. Selain itu adalah regulasi dan tata kelola untuk memberikan kepastian hukum. Evaluasi strategis yang bisa dilakukan adalah bagaimana secara strategis blockchain cocok digunakan pada era yang membutuhkan transparansi tinggi, banyak stakeholder, multi stakeholder, dan adanya risiko manipulasi data. Analisis network effect dalam ekosistem pertanian digital pupuk PT Indonesia, di mana dalam ekosistem pertanian digital semakin banyak petani, penyuluh, lembaga keuangan dan pemerintah yang terhubung dalam satu plafon, maka semakin besar manfaat kolektif yang tercipta, baik dari sisi data, transaksi, maupun kolaborasi yang bisa dihasilkan. Pertama, pentingnya network effect bagi PT Pupuk Indonesia tentu tidak bisa dipungkiri. Lalu yang kedua, penerapan dari 13 tipe network effect dalam ekosistem pupuk Indonesia, yaitu direct network effect, two-side network effect, data network effect, platform network effect, marketplace network effect itu sendiri, ekosistem network effect yang diberikan, social network effect yang didapatkan, geographic network effect, supply side economic of scale, demand side economic of scale, multi-product network effect, personal network effect, dan belief network effect. Untuk memperkuat network effect tersebut agar efek jaringan optimal, maka strategi yang dapat dilakukan adalah memberikan insentif adopsi bagi para petani, membuka kolaborasi EPA untuk agritech dan fintech, mengintegrasikan sistem dengan perbankan dan asuransi pertanian, meningkatkan literasi digital melalui penyuluh, dan menjamin keamanan dan perlindungan data itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang PDP. Nah, bagaimana evaluasi penerapan sirkular ekonomi dalam implementasi PT Pupuk Indonesia, di mana saat ini sirkular ekonomi sedang hot di Indonesia. Implementasi ini bisa dilakukan melalui penggunaan green ammonia berbasis hidrogen hijau, carbon capture utilization and storage, efisiensi energi melalui digital monitoring berbasis OIT, dan pemanfaatan limbah panas. Distribusi dan untuk distribusi dan penggunaannya dapat dilakukan pada informasi Precision Agriculture berbasis IoT dan EA, rekomendasi pembukaan sesuai kebutuhan lahan, monitoring penggunaan pupuk untuk mengurangi over application. Sehingga pemanfaatan big data, business intelligence, artificial intelligence, dan generative intelligence, artificial intelligence untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pertanian nasional, maka dilakukan pengambilan keputusan menggunakan matriks dari sisi memperhatikan dari sisi teknologi dan juga melalui peran strategis, dampak terhadap produktivitas petani, dampak terhadap basis penggunaan platform, dan dampak terhadap daya saing nasional. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.